sekarang saya udah ada di salah satu pusat pengembangannya di Smesco ini ya Pak ya? Ya, apa Smesco. namanya ini? Labo? Ini labo untuk R&D pengembangan produk UMKM. Produk UMKM. Nah, salah satunya kita kerjasama dengan Elders ya untuk proyek motor listrik. Keren. Ya, sepeda listrik, ya kendaraan listrik. Kendaraan gitu. listrik. Tapi bisnis kedepannya adalah industri baterai ya. Industri baterainya. Ya, karena the future kita kan nanti adalah motor listrik, mobil listrik, termasuk juga kendaraan untuk usaha. Para UMKM juga harus listrik. Harus listrik semua, mantep banget. Nah, salah satunya nih kalau bisa kita cuma lihat di film doang nih, di film Warkop ada nih Pak motor begini Pak. Ya, ini klasik banget ya, bagus klasik ya. Banget ya. Nah, karena di sini saya lagi sama menterinya, saya mau nge-challenge karena biasanya kan kita ngelihat anak-anak muda jualan udah biasa dong, udah biasa ya. Nah, di sini saya mau nge-challenge menterinya, Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Pak Teten Mas Duki untuk jualan. Tapi tenang Pak, Bapak nggak sendiri, kita akan bertanding Pak. Jadi ini Bapak versus Hanum. Karena ini adalah challenge, jadi Bapak cuma boleh jualannya maksimal banget waktunya 30 detik. Ya. Udah siap Pak? Mau Bapak duluan apa Hanum duluan? Hanum duluan. Oke, siap. Waktu 30 detik udah siap? Nah, mana pendukungnya coba yang semangat dong? Jadi nanti bakal dinilai sama tepuk tangan para warga yang ada di sini, gitu ya Pak ya? Oke, udah mulai? 3, 2, 1, siap. Nah, Bapak Ibu, jadi sekarang saya lagi ada di sebelah benda yang luar biasa banget di sini. Ini motor bagus banget ya. Saya lupa namanya motor apa, pokoknya bagus banget deh. Gak meyakinkan. Ini ada sidecar-nya karena terakhir saya tadi cerita bahwa ini saya lihat adanya di film Warkop. Jadi di filmnya Chip gitu, ada motor seperti ini. Ini tahun 80-an, kalau ada di garasi Anda pasti ini akan sangat oke banget buat jalan-jalan di hari Minggu. Harganya murah cuma 200 juta aja. Habis ya waktunya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong. Sekarang giliran saya ya. Giliran Bapak. Kita hitung sama-sama. 3, 2, 1. Silakan Pak. Ya, ini Vespa yang sudah dimodif dan sudah menjadi Vespa listrik. Ini Vespa yang paling banyak dicari karena udah jarang sekali. Ya, ini tahun 80-an nih Excel. Dan ini ada sespan, ada tambahan. Dan ini dulu menjadi ikon lah dari produk Vespa. Nah, sekarang saya mau jual nih, ya kan? Kalau kira-kira 200 juta? 200 juta? Okay. Aman? Oke, udah habis waktunya. Oh iya, pengetahuannya Bapak jauh lebih di atas saya. Langsung. Sama-sama lah kita ya. Kita bertanding secara adil. Sekarang kita minta penilaian dari teman-teman di sini ya Pak. Coba yang ngedukung Hanum buat jadi juara, mana suara tepuk tangannya? Parah banget disepi-sepiin Mbak. Oke, yang ngedukung Pak Menteri jadi pemenangnya. Saya nggak terima. Ini karena menteri yang ada di sini makanya kalian tepuk tangan kan? Tapi Bapak pengetahuannya oke banget Pak. Ada konflik kepentingan tadi. Ada konflik kepentingannya di sini. Tepuk tangan ya. Karena saya termasuk juga penggemar Vespa. Oh, Bapak penggemar Vespa. Ya, saya juga kerja sama Elder untuk modif nge-build Vespa Bapak. Ya. Katanya Vespanya Bapak keren banget. Apa namanya Pak? Catnya hijau army. Hijau army. Army masuk desa ya gitu. Army masuk desa. Army masuk desa. Oke, karena kita udah lihat-lihat motor-motor keren di sini, kita mampir ke dalam kali Pak, pengen lihat ada apa di dalamnya. Coba ya. Sip. Yuk. Mungkin. Sini. Oh, ini ada bosnya nih. Di sana atau di sini? Sip. Sini aja. Oh, nice. Oke. Makasih Mas Steve. Ih, asik banget. Siapa yang nyangka di dalam Smesco ada tempat kayak begini ya? Ya, ini bagus ya. Kita kan salah satu yang unggulan dari para
pelaku UMKM itu termasuk dilirik oleh investor dari luar. Jadi teman-teman yang di custom ya, custom produk. Salah satunya ya Step ya. Ada yang builder ya, merakit motor-motor custom seperti ini. Dan Elder sekarang punya program mentransform ya, motor-motor tua, mengkonversi dari motor yang sudah ada konvensional bensin bahan Listrik. bakar ke listrik. Oh, tapi ini ada yang hybrid nggak sih? Apa semuanya full listrik? semuanya full listrik. Full listrik. Ya, jadi untuk mempermudah penggunaan juga kita menggunakan listrik yang di rumah aja itu sudah bisa. Oh, Jadi kayak nice. ngecas handphone. Oh, gitu. keren. gitu. Pak, tapi kalau ngomongin soal pandemi kemarin dan kita jelang resesi lah nih Pak. Udah 2023 katanya tahun gelap gitu Pak. Gimana sih UMKM ini bisa menopang perekonomian kita di Indonesia? Ya, sebenarnya selama pandemi kemarin, kalau kita lihat catatan misalnya Bank Dunia, Kementerian Keuangan, justru memang yang bisa menyelamatkan pandemi ekonomi kemarin kan memang UMKM. Karena memang 99,9% pelaku usaha di Indonesia itu UMKM. Lalu untuk yang unbankable, dan itu yang mikro-mikro dan super mikro, kita kasih hibah. Ya, dari 2 tahun kemarin mereka bisa tetap bertahan karena kita kasih hibah. Ada hibahnya. Ya, lalu ada program restrukturisasi pinjaman. Oh, oke. Nah, ini yang bisa menggerakkan. Nah, alhamdulillah nih, saya dulu beberapa badan dunia memprediksi UMKM akan gulung tikar separuhnya, ya. Tapi ternyata tidak. Tapi yang kita khawatirkan tahun depan ini. Iya, Ya, karena gelap dunia- banget katanya Pak. Ya, Pak Presiden sudah sampaikan tahun depan ekonomi dunia gelap, ya. Dunia mengalami deflasi, pertumbuhan rendah, inflasi tinggi, terutama dipicu oleh kenaikan harga pangan dan energi, juga diperparah oleh konflik Rusia dengan Ukraina. Nah, tapi kita sudah menyiapkan beberapa Skenario. langkah skenario, ya, dan mungkin tidak jauh berbeda dengan pendekatan selama ini. Oke. Ya. Yang paling penting juga karena produk UMKM lebih banyak dikonsumsi di dalam negeri, sehingga kalau daya beli masyarakat cukup kuat, begitu, Oke. UMKM masih bisa tetap Survive. bertahan. Oke. Pak, kita lihat bentar dong Pak di situ, aku Ya. mau lihat. Coba kita lihat ada apa di sini. Permisi. Halo Mas. Ada yang bisa nemenin nggak? Mau, Nah. mau mana? Anung mau yang ini? Mau yang ini. Ya, oke. Lucu juga nih frame kacamata nih. Coba, ya kan? Nah. Coba jelasin kan- Mas. Nah, ini salah satu labo di Smesco ya untuk mengembangkan produk-produk yang berbasis inovasi teknologi. Ya, misalnya ini dari apa? limbah ya, Tutup botol. limbah tutup botol, Lihat deh. limbah plastik ya. Dicacah. Keren. Kecil-kecil. Terus kita injek ke cetakan untuk jadi frame. Ya, Kacamata. jadi ini make a space ya, sehingga nanti ini hasil dari R&D di sini nanti bisa diproduksinya oleh para pelaku UMKM. Jadi mereka tidak harus melakukan penelitian lagi, Iya, karena iya, UMKM kan nggak punya biaya Benar. untuk penelitian, riset, ya untuk pengembangan produk. Benar. Jadi ini bukan buat dijual ya Mas? Bukan. Bukan. Ini boleh dicobain? Boleh. Oh. Kalau yang ini tuh ini mock up dari 3D print. Jadi ini bukan dari Oh, bukan yang ini. Jadi Cocok nggak Pak? Oh, keren banget. Keren banget Ini ya, matching. matching dengan ini kamu. Keren Nih. banget. Oh, ini yang plastik ya. Nanti Anum bisa ikut promosi ya, karena Bisa kamu dong. pakai ini tadi cakep banget. Asik ya Pak ya? Ya, Asik. Keren banget loh. Bapak nggak mau Ya. cobain? Coba Nah, Pak, ini coba, kayaknya cocoknya untuk Pak, keren Pak. Bener. jadi ini orang nggak menyangka bahwa ini bekas tutup botol. Iya, asik banget. Ya, Anum, Siapa? daripada kita jalan-jalan kita coba duduk di sini yuk. Mantap. Ya, biar nggak capek kita. Vespaan kita Pak.
Nah, ini matching ya warnanya. Matching ya? Ya. Kacamata matching sama aku. Vespa matching sama aku, Pak. Ya. Apakah ini pertanda, Pak? Harus punya Vespa listrik. Bapak, tadi kita udah muter-muter, udah ngelihat pekerjaannya Bapak, pengembangan teman-teman di Labo sini. Aku kagum sih ngelihatnya bagaimana isinya anak-anak muda semua yang bekerja di sini ya. Ya, anak-anak muda. R&D-nya Kemenkop UKM gitu ya, ada di sini semuanya. Tapi mungkin kalau di luar semua itu aku pengen ngobrol tentang Bapak pribadi. Nah, orang menyebut Bapak sampai ada Pak julukan sebagai menteri termiskin di kabinetnya Pak Jokowi. Coba Pak, kan sekarang kan banyak banget menteri-menteri yang asalnya dari miliuner dan bilioner ya Pak ya di kabinetnya Pak Jokowi yang sekarang. Ketika disematkan ke Bapak sebagai menteri termiskin, apa perasaannya Pak? Ya wajar. Karena kan saya seumur hidup jadi aktivis. Ya nggak cari uang. Jadi kan aktivis ini lebih ya seperti saya ini kan memang orientasinya kan ke perubahan masyarakat ya, perubahan sosial. Jadi saya nggak pernah berbisnis, walaupun bukan tidak mengerti bisnis, karena keluarga saya juga awalnya keluarga bisnis. Gitu. Ya jadi wajar lah kalau saya miskin, malah mungkin kalau kaya orang kaget. Tapi kan sekarang petani kaya-kaya, Bapak kan juga banyak bisnis di pertanian kan soalnya. Saya lebih ke pemberdayaannya. Saya pernah berternak ke domba waktu jadi aktivis karena Garut kan saya. Oh iya. Itu Asgar, asli Garut. Asli Garut itu kan ada domba Garut yang domba unggul di Indonesia. Tapi saya dari ternak itu saya lebih mengembangkan model bisnisnya. Ya bagaimana mengembangkan model peternakan rakyat gitu yang tidak punya lahan luas gitu. Ya, itu breeding sistemnya gitu. Nah, ini sekarang model saya udah dipakai lah oleh para peternak. Setelah itu saya hibahkan ke para petani. Jadi sekarang udah nggak punya peternakan domba lagi? Ada sedikit sih. Masih ada. Sekedar hobi saja. Hobi aja. Tapi selebihnya saya senang lah. Sekarang model yang saya dulu uji coba sudah dipakai. Oh, oke. Pak, tapi saya kan ngecek-ngecek iseng-iseng LHKPN, Pak. Bener loh, hartanya Pak Teten yang didaftarin itu cuma sekitar 4,2 M. Berbanding sama menteri-menteri yang lain, misalnya kayak Mas Sandiaga Uno, Pak Erick Thohir, uangnya udah nggak ada serinya, Pak. Wajar mereka ini kan pebisnis nasional kan. Ya, kalau saya kan memang aktivis. Aktivis. Jadi kantongnya tetap aktivis ya Pak, walaupun udah jadi menteri. Oke, Pak, balik ke reminiscing masa-masa Bapak jadi aktivis. Bener nggak sih Pak, koreksi kalau saya salah, pernah ada satu cerita, zaman Bapak masih di YLBHI waktu itu, Bapak lagi meeting, di tengah-tengah meeting Bapak pamitan akad nikah. Terus Bapak balik lagi meeting lagi. Mohon maaf Pak, orang kalau mau nikah kan cuti dulu berapa hari, kok Bapak bisa-bisanya kayak gitu? Bener nggak Pak ada cerita itu? Iya betul. Gimana ceritanya Pak? Ya saya kan dengan istri saya, Susan, itu kan memang sama-sama aktivis. Nah Susan dan saya itu punya concern yang sama, jadi kita sering jalan. Ya lama-lama tumbuh lah. Ya, nggak ada temen lagi ya. Benih-benih cinta hadir di situ ya Pak. Lalu kita udahlah, ya, kita juga nggak punya uang untuk pesta nikah, udah kita nikah secara kekeluargaan, kita sepakat terbatas aja. Teman-teman pun nggak ada yang diundang, ya jadi udah saya nikah, walaupun bocor juga. Akhirnya teman-teman pada datang. Teman-teman juga datang. Tapi bisa di tengah meeting akad nikah terus balik lagi tuh gimana ceritanya Pak? Nggak marah apa itu Mbak Susan sama mertua? Iya kan, waktu itu apa ya, saya tuh sangat serius waktu itu kerja gitu. Ya sudahlah, nikah itu satu sesi, sesi yang lain saya kembali kerja. Ada bulan madunya nggak tuh kalau kita boleh tahu?
nggak punya keistimewaan. Oh, jadi kerja-kerja lah udah Iya. pada saat itu. Mbak Susan juga balik kerja lagi akhirnya habis akad nikah. Lupa saya. Lupa. Tapi Bapak kalau ingat momen-momen itu sebegitunya banget ya Bapak sama aktivisme ya Pak ya waktu itu. Iya, saya total. Dan untuk informasi Anda saja bahwa pada saat Bapak ini dikenal sebagai salah satu aktivis senior yang menyuarakan urusan hak asasi manusia. Kalau saya nggak salah juga Bapak dekat banget dulu sama almarhum Munir ya Pak ya? Iya, Pada sama-sama. masanya, pada saat itu. Mungkin sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, sedekat apa sih Pak dulu sama Munir? Munir, jadi dulu Munir kan di Jawa Timur. Jadi Munir juga waktu itu kepala divisi perburuhan di LBH Surabaya. Oh, sebelum kontras berarti. Nah, sebelum kontras. Nah, saya dulu kepala divisi perburuhan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum. YLBHI. Nah, YLBHI kan punya cabang-cabang LBH-LBH di daerah. Nah, Munir itu termasuk yang paling depan lah untuk membela kasus-kasus perburuan di Jawa Timur. Nah, kemudian Munir akhirnya bergabung ke Jakarta sama saya. Jadi seusia, satu concern, ya waktu itu kasus Marsinah juga kita sama-sama advokasi. Gitu. Nah, lalu di LBH kita tumbuh sama-sama, ya kita kan terus belajar bersama, mempelajari problem-problem sosial, lalu mencari solusi-solusinya. Terus kalau misalnya sekarang law enforcement, kan kasus Munir udah kadaluarsa ya Pak kemarin akhirnya gitu, tanpa ujung. Udah selesai, pendapat Bapak gimana? Padahal harusnya belum selesai gitu. Ya, saya menganggap kasus Munir belum selesai, tapi memang tidak mudah juga, karena udah terlalu lama dan beberapa yang quote and quote tersangka utamanya kan juga bebas di pengadilan. Jadi kasus-kasus pelanggaran HAM berat itu karena kasusnya sudah lama sekali, itu ada kesulitan di proses hukum. Oke, nah kelanjutannya nih Pak, mungkin juga banyak pihak yang mempertanyakan, kalau aku nggak salah Bu Susan juga sempat nyindir-nyindir Bapak ketika Bapak akhirnya banting setir dari aktivis menjadi ada orang di lingkaran pemerintahan. Gitu. Pertanyaanku kenapa Pak? Akhirnya Bapak belok dari aktivis yang kencang mengkritisi malah ada di belakang pemerintah sekarang. Ya kecelakaan. Karena Kok bisa Pak? Karena dulu tuh saya punya pandangan begini, bahwa negara itu harus diimbangi oleh civil society. Jadi kalau negara itu kan cenderung, pemerintah itu kan cenderung dekat ke bisnis gitu. Sehingga kalau tidak diimbangi, nanti negara itu lebih pro bisnis. Gitu. Nah, sehingga ini harus diimbangi. Jadi saya dulu punya keyakinan, demokrasi itu bisa berjalan untuk kepentingan rakyat, ya itu kalau civil society-nya kuat. Nah, jadi saya tuh dulu sama sekali tidak tertarik untuk masuk ke politik, masuk ke dalam pemerintahan. Nah, tapi saya tuh waktu itu dibujuk untuk ikut mengembangkan Jawa Barat. Oh, sama Mbak Rike. Jadi waktu itu teman-teman PDI Perjuangan, ya, dan mereka pakai teman wartawan di Kompas yang ngelobi saya. Nah itu pinter mereka ngelobinya, karena ini Jawa Barat masa tutup mata. Nah, waktu itu saya mulai agak terganggu pikiran saya, iya juga ya gitu loh. Tapi kemudian saya terbersit juga ya, loh saya ini kan pengen nyoba juga gimana ngeberesin dari sisi pemerintahan gitu. Cek ombak lah ya Pak sekalian. Ya udahlah, saya juga pengen tahu tuh bagaimana pemilu itu, bagaimana pilkada itu. Akhirnya saya maulah meskipun nomor 2 juga karena nggak punya biaya kan untuk kampanye kan mahal. Duitnya kurang banyak ya Pak. Saya nggak memiliki partai, nggak punya uang. Ya udahlah, kan saya belajar aja. Gitu, kira-kira gitu. Timing itu. Nah, akhirnya saya bersentuhan lah dengan Pak Jokowi kan. Oh. Ya. Lalu kemudian
saya dijadikan tim untuk Pak Jokowi, saya waktu itu pernah menjadi moderator di Jakarta juga. Pembicaranya Pak Jokowi karena dari birokratik reform yang dilakukan Pak Jokowi kan bisa menginspirasi daerah-daerah lain ya. Kita waktu itu undang bicara di berbagai tempat. Nah, saya pernah menjadi moderatornya Pak Jokowi. Dari situ kenal. Dan di situ banyak orang udah mulai bicara, Pak, terpukau dengan paparan Pak Jokowi. Banyak mereka yang nyeletuk, Pak, Bapak jadi gubernur DKI aja. Nah, jadi saya waktu itu di Jabar Pak Jokowi, udah di DKI, bantu kami kampanye juga. Mulailah kedekatan dari situ. Jadi saya semacam bayar utang juga, budi ke Pak Jokowi, bantuin. Nah, jadi timnya beliau. Oh, jadi itulah sebab-musabab kenapa Pak Teten disayang banget sama Pak Jokowi. Mulai dari jadi ketua KSP ya Pak ya. Apalagi Pak terus waktu itu? Koordinator staf khusus. Koordinator staf khusus, sampai akhirnya Bapak jadi Menteri Koperasi dan juga UKM sekarang. Ya. Sebelum saya ke pertanyaan berikutnya, saya ada games lagi buat Bapak. Ini nama gamesnya adalah Reality Check. Jadi ini Bapak harus menjawab dengan lantang, nggak boleh pakai mikir panjang. Harus langsung tebak pilihan pertama atau pilihan kedua, ya Pak? Siap ya Pak? Deg-degan nggak Pak? Oke, langsung aja kita mulai. Reality check. Aktivis korupsi atau menteri? Aktivis. Dikebiri atau hukuman seumur hidup? Hukuman seumur hidup. Nggak dikebiri Pak. DKI 1 apa Jabar 1? Jabar 1. Daerah kelahiran ya. Kopi atau istri? Kopi. Parah banget. Bu Susan. Pak Teten nih. Oke. Presiden baru atau 3 periode? Presiden baru. Yang terakhir kenapa Pak? Kenapa? Kan ada orang yang berpendapat Pak Jokowi programnya harus jalan, jadi harus lanjut lagi nih. Pak Presiden kan udah menyampaikan di rapat kabinet berhenti bicara tentang 3 periode. Jadi Bapak support statementnya Pak Menteri. Ya, dan saya kira Pak Jokowi itu sangat bagus ya. Sangat bagus. Karena Pak Jokowi sendiri adalah produk dari demokratisasi. Oke. Nah, pertanyaanku yang terakhir Pak. Ini kan lagi-lagi kita bisa sekarang kan hidup berdampingan sama yang namanya netizen ya Pak. Ada aja di Twitter lah, Instagram, TikTok atau sosial media manapun itu gitu. Ada suara-suara sumbang ataupun artikel-artikel yang muncul bilang, ini Teten Mas Duki kinerjanya biasa aja tapi nggak di reshuffle, kok bisa? Jawaban Bapak? Ya itu kan urusan Pak Presiden kalau reshuffle. Kalau saya kerja aja. Tapi memang dulu juga waktu saya jadi aktivis, nggak berpikir bahwa di dalam birokrasi itu juga ada kerumitan-kerumitannya. Ya. Nggak semudah yang kita bayangkan. Justru ini tantangan yang harus kita hitung. Jadi kalau di dalam pemerintahan ya kita nggak bisa hitam putih, ya juga nggak bisa kerja sendiri. Karena mulai dari perencanaan, penganggaran sampai pelaksanaan kan kita sangat tergantung dengan kerumitan di dalam birokrasi. Ya. Nah, jadi terserah netizen mau ngomong apa ya Pak? Ya. Biarin aja. Ya biarin aja. Tapi saya sejujurnya saya bekerja dengan serius dan juga apa yang mau saya lakukan juga bukan saya ingin yang fundamental gitu ya, bukan yang memang jangka pendek, tapi juga perubahan-perubahan yang penting. Jadi next Jabar 1 Pak? Sekarang saya udah berpikir, saya tidak berminat lagi lah. Serius ya. Pak? Udah nggak mau lagi? Ya enggak. Kalau untuk nyalon lagi saya enggak terlalu minat. Tapi kalau diminta? Saya sekarang udah punya kemampuan menolak. Oh gitu? Karena proses belajar saya udah tahu lah. Saya udah paham politik. Ya. Jadi berarti kapok Pak di pemerintahan? Ada banyak jalan untuk mendorong kemajuan masyarakat. Tanpa harus ada di dalamnya?
tidak harus ada di dalam pemerintah. Dan kita juga yang merasa mampu, punya skill, punya expertise gitu ya, tidak harus merasa harus di dalam pemerintah. Kan banyak juga orang yang merasa, oh gue pendidikan udah PhD dari luar negeri, kenapa gue nggak jadi menteri? Iya. Kan nggak begitu. Iya, kan? iya benar, Gitu. benar. Oke, faktor luck juga ada di situ ya Pak? Ya politik kan apa ya, kita harus punya kendaraan ya. Oke, jadi mengalir lah begitu ya. Udah lah Pak, kita San Mori aja sambil nernak domba ya Pak ya. Kalau ada berhenti coffee shop sambil ngopi deh Pak Teten. Saya kira banyak orang yang lebih mampu ya Lebih di dalam mampu ya. pemerintahan, Oke. ya mampu secara keahlian maupun juga dari segi finansial Iya, ya. iya. Ya. Karena politik itu mahal. Politik itu mahal. Politik itu mahal ya Pak ya. Yang penting hidup bahagia walaupun dinobatkan menjadi menteri termiskin di kabinet. Kayak lagu dangdut ya. Gimana tuh Pak lagunya Pak? Aku termiskin di dunia. Well, Bapak, Hanum seneng banget hari ini bisa ngobrol-ngobrol sama Bapak. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama Hanum. Thank you so much Ya, Bapak. ya. Next ajakin saya ngeliat-liat domba ya Pak. Boleh. Biar kita lebih udara bebas gitu Ya. kan seru ya Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak Teten, Sama-sama, saya sehat Hanum. selalu. Ya. Dan itu dia tadi obrolan saya hari ini bareng sama Menko UKM Republik Indonesia, Teten Mas Duki. Saya Aziza Hanum, sampai ketemu di episode Point of View berikutnya. Bye-bye.